Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinus Sakairigi dari Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat, dari Prodi Teknik Informatika. Tanpa berlama-lama, marilah kita langsung ke materinya saja. Basis data atau database. Apa sih basis data itu? Basis data atau database adalah kumpulan data koleksi data yang sistematis yang disimpan secara elektronik. Data tersebut dapat berupa angka, kata, video, gambar maupun file. Untuk mengambil data, menyimpan data ataupun mengedit data, Anda dapat menggunakan perangkat lunak yang disebut DBSM dalam kurung Database Management System atau Sistem Manajemen Database. Apa itu sistem basis data? Sistem adalah kumpulan ide atau teori atau cara tertentu dalam melakukan sesuatu. Database atau basis data adalah kumpulan data terorganisir yang disimpan di komputer dan dapat dilihat serta digunakan dengan berbagai cara. Sistem basis data adalah komponen atau mekanisme proses yang berjalan secara bersamaan dalam pengolahan kumpulan fakta nyata yang terorganisir atau saling berelasi di dalam perangkat komputer. DBSM, Sistem Manajemen Basis Data atau Database Management System, atau bisa disingkat DBSM, adalah perangkat lunak sistem yang digunakan untuk menyimpan, mengatur dan memastikan data-data tersebut tersimpan dengan aman. Kenapa kita memerlukan database? Baik, itu pertanyaan yang sangat bagus. Yang pertama, memudahkan identifikasi data. Yang kedua, menghindari data ganda yang tersimpan. 3. Memudahkan akses penyimpanan, pembayaran, dan penghapusan data. 4. Menjadi tempat penyimpanan data dari aplikasi dan situs web. Apa saja 3 tingkatan dalam basis data? 1. Internal level. Skema internal level ini merupakan skema paling rendah. Pada skema ini kita akan berdiskusi mengenai file dari setiap tabel. Contohnya adalah file dan penjelasan InnoFiles maupun customer no pada tabel sales InnoFiles. 2. Tingkatan konseptual. Pada tingkatan konseptual ini kita memahami skema database yang lebih luas lagi, yaitu skema hubungan antara suatu tabel dengan tabel lain. Contohnya adalah hubungan antara tabel customer, sales order, sales deliver, sales invoice, sales payment, dan seterusnya. 3. Tingkat eksternal. Pada tingkat eksternal ini kita memahami sebagai subskema. Pada subskema ini kita akan mengelompokkan suatu skema sesuai kebutuhan pengguna. Sebagai contoh, informasi yang diberikan untuk penjualan adalah penjualan yang dihasilkan, pembayaran yang dihasilkan, tetapi tidak perlu disajikan informasi saldo rekening perusahaan. Di sini DBSM atau Database Management System bersama aplikasi yang dikembangkan oleh pengembang perangkat lunak akan menghubungkan yang dilihat pengguna ke lokasi fisik database. Hierarki organisasi basis data. Untuk memahami struktur hierarki basis data, bisa kita bayangkan pada sebuah perusahaan yang menjual elektronik. Dalam basis datanya ada data produk yang kemudian terbagi menjadi beberapa jenis produk seperti smartphone, laptop, dan aksesori. Setiap jenis produk ini kemudian memiliki merek tertentu dan masing-masing merek memiliki berbagai model. Tingkat 1, produk elektronik atau tingkat tertinggi. Tingkat 2, jenis produk, contoh smartphone, laptop, aksesoris. 3, tingkat 3, merek, contoh iPhone, Samsung, HP. Tingkat 4, model, contohnya iPhone 12, Galaxy S21, Spectre X360. Penggunaan basis data dalam kehidupan sehari-hari. Ini sangat perlu kita memahami. Salah satu pengguna database dalam kehidupan sehari-hari yang sering sekali kita lihat adalah smartphone kita. Tepatnya adalah nomor telepon yang kita simpan pada smartphone kita.
Model basis data hierarki. Perlu dipahami bahwa model data hierarki memiliki suatu tingkatan di atas data flat file yang berkaitan dengan kemampuan di dalam menemukan maupun juga memelihara setiap relasi yang ada yang dimiliki oleh kelompok data. Beberapa ciri yang dimiliki oleh model basis data jenis ini antara lain sebagai berikut. Arsitektur yang dimiliki oleh model basis data, jenis hierarki tercipta dengan berdasarkan hubungan slip atau peran pada saat menggunakan model basis data hierarki. Maka nanti root tabel maupun juga parent tabel maupun juga peran tabel akan berada pada susunan yang paling atas. Kemudian ia akan langsung terhubung ke slip tabel yang dikoneksikan dengan data. Kelebihan menggunakan model hierarki. Ada beberapa kelebihan dari pengguna model data hierarki, yaitu data akan dengan cepat bisa dilakukan retrieve, integritas antara data akan lebih mudah diatur sesuai dengan keperluan. Berikut adalah kelemahan model hierarki. Sementara untuk kelemahannya antara lain, seseorang menggunakan model ini harus benar-benar familiar terhadap susunan basis data. Akan terjadi redundansi data. Model basis data jaringan. Model basis data jaringan merupakan perbaikan dari model hierarki, ataupun perbaikan yang dilakukan adalah dengan penambahan root tabel. Kita hendak melakukan search terhadap slip tabel. Selain itu, di sini slip tabel akan memiliki banyak opsi untuk root tabel. Artinya, ketika ia pendek memperoleh akses menuju slip tabel, maka tidak perlu lagi untuk mengakses root tabel sebelumnya. Kelebihan menggunakan model data jaringan, data yang mudah diakses. Kemudian ketika data yang bersifat kompleks, bisa dengan mudah ketika hendak membentuk query yang kompleks di dalam retrieve data. Kekurangan model data jaringan, struktur data yang tidak mudah ketika hendak melakukan modifikasi. Pengguna harus benar-benar memahami seperti apa struktur data tersebut. Model basis data relasional. Model data yang satu ini merupakan yang paling banyak digunakan untuk yang disimpan adalah tabel maupun kelompok data yang memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lain. Tabel yang paling terhubung tersebut akan dihubungkan oleh sebuah kunci. Kelebihan model data relasional: kecepatan dalam mengakses data. Data yang terkenal lebih akurat, struktur datanya mudah dilakukan modifikasi. Kemudian dalam membangun maupun memodifikasi program pada aplikasi. Kekurangan model data relasional: pengguna harus benar-benar paham tentang hubungan antara tabel. Pengguna harus menguasai SQL. Contoh ERD dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih maksud simbol ini? Simbol oval. Atribut adalah kolom atau field yang menjadi bagian detail dari entitas. Misalnya, pada entitas penjual terdapat atribut ID penjual, nama penjual, email, dan nomor telepon. Dan jika itu merupakan atribut kunci atau pada tabel database adalah primary key, maka tulisannya di garis bawahi. Nama atribut seperti yang tertera pada tabel yang ada pada layar. Simbol persegi panjang. Entitas adalah kumpulan objek yang dapat didefinisikan secara unik. Nama entitas. Garis penghubung. Apa sih maksud garis penghubung? Garis penghubung merupakan notasi atau menghubungkan antara notasi-notasi di dalam pemodelan ERD, yaitu entitas, atribut, dan relasi. Simbol belakang
Simbol bela ketupat. Relasi adalah penghubung antar entitas yang biasanya diawali dengan kata kerja. Misalnya pada contoh ERD, penjualan barang online, nama relasinya adalah menjual dan dibeli. Relasi yang ada pada ERD. One to one, setiap entitas hanya bisa mempunyai relasi dengan satu entitas lain. Contoh, siswa dengan nomor induk siswa. One to many, hubungan antara satu entitas dengan beberapa entitas dan sebaliknya. Contoh, guru dengan murid dan sebaliknya. Many to many, setiap entitas bisa mempunyai relasi dengan entitas lain dan sebaliknya. Contoh, siswa dan ekstrakurikuler. Normalisasi database. Pengertian normalisasi database. Normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundant, fleksibel, dan mudah beradaptasi sehingga dapat memastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Berikut adalah tabel yang perlu dinormalisasikan. 1. NF. Suatu tabel dikatakan INF jika dan hanya jika setiap atribut dari kata tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Inti dari normalisasi 1 NF adalah tidak boleh ada cropping data atau duplikasi data. Sekarang lanjut pada tahap normalisasi 2 NF. Berikut adalah normalisasi data 2NF. Syarat 2NF adalah tidak diperkenakan adanya partial fungsional dependensi pada primary key dalam sebuah tabel. Apa itu fungsional dependensi? Fungsional dependensi adalah setiap atribut bukan kunci non-key bergantung secara fungsional terhadap primary key. Sehingga bentuk normalisasi 2NF dari tabel tersebut adalah sebagai berikut. Berikut adalah bentuk tabel 3NF. Pada 3NF tidak diperkenankan adanya partial transitive dependency dalam sebuah tabel. Apa itu transitive dependency? Transitive dependency biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau hubungan, kondisi di mana terdapat 3 atribut A, B, C. Kondisinya adalah A berhubung B dan B berhubung C. Maka C dikatakan sebagai transitive. Maka C dikatakan transitif. Dependensi terhadap A melalui B. Masih bingung? Intinya pada 3NF ini jika terdapat suatu atribut yang tidak tergantung pada primary key tapi bergantung pada field yang lain, maka atribut tersebut perlu dipisahkan di tabel baru. Contoh ada pada atribut KTI, kolom tersebut tidak bergantung langsung pada primary key. Kode faktor lain kan tergantung pada kolom kode barang. Jadi setelah dinormalisasi, 3NF akan menghasilkan tabel berikut. Thank you. Baiklah, ini video dari saya. Jika ada kesalahan kata, salah penyampaikan, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.